warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Fahirah sebagai moderator dari kelompok 6 beserta anggota saya yaitu Mercy, Nur Fatmawati, Ansar Muhajir. Adapun materi yang akan kita paparkan pada presentasi video ini yaitu metode vegetatif mengenai pergiliran tanaman dan metode mengenai rorak dan penghambat. Langsung saja kami persilahkan kepada pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy, NIM A0320314, Prodi Agroekoteknologi. Baik, langsung saja saya sebagai pemateri pertama di sini dan saya akan membacakan materi saya yaitu pergiliran tanaman. Pergiliran tanaman atau crop rotation adalah sistem bercocok tanam di mana sebidang lahan ditanami dengan beberapa jenis tanaman secara bergantian. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memutuskan siklus hama dan penyakit tanaman dan untuk meragamkan hasil tanaman. Pergantian tanaman ada yang dilakukan secara intensif di mana setelah panen tanaman pertama kemudian langsung ditanami tanaman kedua, dan ada pula yang dibatasi periode bara. Daerah yang memiliki musim kering atau MK kurang lebih 4 bulan sangat baik untuk menerapkan sistem ini. Menurut Kasbi Subagiono, Satyari Marwanto, dan Undang Kurnia 2003. Itulah materi saya yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahirah, NIM A0320306. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Mercy. Langsung saja, secara umum ternyata erosi pada tanah tropaqual dipengaruhi oleh pola pergiliran tanaman. Penggunaan sistem pergiliran tanaman intensif secara berurutan antara tanaman pertama yang disusul tanaman kedua dan seterusnya mampu menekan erosi secara nyata dibandingkan lahan yang hanya diolah tanpa ditanami. Pengaruh nyata tersebut dihasilkan dari fungsi tanaman sebagai pengikat tanah atau nilai C koefisien tanaman kurang 0,371 serta penambahan bahan organik dari sisa tanaman tersebut sebagai mulsa dan pembina tanah, sehingga ini disarankan untuk tetap menggunakan pupuk dan teknik konservasi tanah sehingga hasil tanaman dapat terjaga produktivitasnya. Dari segi konservasi tanah, pergiliran tanaman memberikan peluang untuk mempertahankan penutupan tanah karena tanaman kedua ditanam setelah tanaman pertama dipanen. Demikian seterusnya sehingga sepanjang tahun dipertahankan. Kondisi ini akan mengurangi risiko tanah tererosi akibat terpaan butir-butir air hujan dan aliran permukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansar Muhajir, NIM A0320303, Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rorak. Rorak merupakan saluran buntu atau bangunan berupa got dengan ukuran tertentu yang dibuat pada bidang olah teras dan sejajar garis kontur yang berfungsi untuk menjebak, menangkap aliran permukaan dan tanah yang teroris, serta dapat memanfaatkan sebagai media penampungan bahan organik sebagai sumber hara bagi tanaman di sekitarnya. Fungsi rorak adalah lubang-lubang buntu dengan ukuran tertentu yang dibuat pada bidang oleh dan sejajar dengan garis kontur. Fungsi rorak adalah untuk menjebak dan meresapkan air ke dalam tanah. Selanjutnya, rorak dan pengendalian banjir. Rorak adalah bangunan konvensi tanah dan air yang relatif mudah dibuat. Adanya rorak akan menjebak aliran permukaan dan memberikan kesempatan kepada air hujan untuk terinfiltrasi ke dalam tanah. Dengan demikian, rorak akan menurunkan aliran permukaan yang akan keluar dari
pelihara secara signifikan. Hal ini tentu saja akan ikut berkontribusi terhadap pengendalian banjir. Selanjutnya, ukuran dan jarak rorak. Ukuran dan jarak rorak yang direkomendasikan cukup beragam. Merekomendasikan dimensi rorak adalah 60 cm, lebar 50 cm dengan panjang berkisar antara 1 meter sampai 5 meter. Jarak di samping disarankan agar sama dengan panjang rorak dan diatur penempatannya di lapangan dilakukan secara berselang-seling seperti pada gambar agar terdapat penutupan area yang merata. Jarak secara lereng berkisar dari 10 sampai 15 meter pada lahan yang landai 3% sampai 8% dan agak miring 8 sampai 15%. 5 sampai 3 meter untuk lereng yang miring atau 5% sampai 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatmawati, NIM A0320316, Prodi Agroekoteknologi kelas A. Baiklah, saya akan sedikit mempresentasikan tentang hambatan metode konservasi tanah dan air secara mekanik. Dalam pelaksanaan konservasi sering ditemui hambatan-hambatan yang dapat dibedakan menjadi yaitu hambatan fisik. Untuk mendapatkan sumber daya dalam keadaan sedemikian rupa sudah tertentu, misalnya tempatnya atau lokasinya, sehingga untuk menggunakannya manusia yang harus menyesuaikan. Misalnya untuk dapat menggunakan suatu sumber daya dengan baik, maka kita harus membuat dulu dam, keras, teras, penanaman tanaman hutan, dan menerapkan teknik-teknik lain untuk mengubah keadaan lain. Yang kedua, hambatan ekonomi. Hambatan ekonomi dapat berupa kurangnya modal untuk melaksanakan konservasi, kurangnya pengetahuan, dan yang ketiga adalah tidak stabilnya perekonomian. Bagian ketiga, hambatan kelembagaan. Banyak yang melaksanakan konservasi ini sebagai suatu kebiasaan atau adat istiadat, sehingga mereka kurang memperhatikan manfaatnya. Konservasi ini harus dilakukan secara terpadu oleh institusi yang dimiliki oleh negara agar arah yang jelas, dan ini perlu dibentuk lembaga yang menangani konservasi sumber daya di setiap daerah. Bagian 4, hambatan teknologi. Penggunaan sumber daya akan tergantung antara lain oleh bentuk penyesuaian diri manusia dan teknologi. Hubungan sumber daya dengan macam dan tingkat teknologi sangatlah erat. Sebagai contoh, tenaga matahari yang dulu tidak digunakan dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini banyak digunakan. Hambatan teknologi ini dapat diatasi dengan cara meningkatkan kemampuan pengetahuan teknologi yang dapat dipelajari dari negara-negara maju atau melakukan penelitian terhadap teknologi yang telah ada.